teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa harga barang bisa naik atau turun? Atau mengapa suatu produk tiba-tiba laris manis? Jawabannya ada pada konsep permintaan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah keinginan seseorang untuk membeli barang atau jasa yang disertai kemampuan membayar. Artinya, bukan sekedar keinginan, tapi juga harus ada uang atau sumber daya untuk mewujudkannya. Permintaan juga dipengaruhi oleh harga dan waktu. Misalnya, saat harga smartphone turun di akhir tahun, banyak orang yang langsung membelinya. Tapi, jika harganya naik, keinginan itu belum tentu bisa terwujud. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Yang dimana, hukum permintaan menyatakan jika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Kita ambil contoh. Saat musim panas, harga es krim di minimarket turun dari Rp10.000 menjadi Rp6.000. Akibatnya, pembeli beramai-ramai membeli es krim. Jumlah permintaan naik dari 100 buah menjadi 300 buah per hari. Jadi, dapat kita simpulkan, saat harga es krim turun, lebih banyak orang yang ingin membelinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Faktor pertama adalah harga barang itu sendiri. Sesuai hukum permintaan, jika harga naik, jumlah pembeli biasanya turun. Begitu pula sebaliknya. Contoh, saat harga cabai melonjak, banyak orang mengurangi belanja cabai dan beralih ke saus sambal. Tapi, saat harga cabai menurun, permintaan pada cabai akan meningkat. Yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan kita menentukan apa yang bisa kita beli. Jika gaji naik, orang cenderung beralih ke barang normal, seperti makan di restoran. Tapi untuk barang inferior, seperti mie instan, permintaannya justru turun. Misalnya, saat dapat bonus, Andi lebih memilih beli kopi kekinian daripada kopi saset. Yang ketiga, selera atau preferensi konsumen. Tren bisa jadi faktor utama. Contohnya, saat minuman boba atau skincare Korea sedang hits, permintaan langsung melonjak. Tapi hati-hati, tren bisa berubah cepat. Barang yang kemarin laris, besok bisa jadi kuno. Dan yang keempat, harga barang lain yang berkaitan. Permintaan juga dipengaruhi barang lain. Jika harga teh naik, orang mungkin beralih ke kopi atau barang substitusi. Sebaliknya, jika harga bensin naik, permintaan mobil bisa turun karena biaya operasionalnya mahal atau barang komplementer. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Prediksi harga masa depan juga berpengaruh. Misalnya, jika ada harga kabar BBM naik besok, orang mungkin langsung berbondong-bondong isi bensin hari ini. Tapi kalau ada diskon besar bulan depan, banyak yang menunda belanja sampai promo tiba. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin tinggi permintaan kebutuhan dasar. Di Jakarta, permintaan apartemen kecil sangat tinggi karena populasi padat. Sementara di negara dengan populasi muda, permintaan gadget dan pendidikan selalu meningkat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kurva permintaan. Kurva ini adalah gambarannya dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Coba perhatikan bentuk grafik yang ada di layar. Menunjukkan bahwa adanya penurunan dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti semakin tinggi harga maka semakin sedikit barang yang kita beli. Begitu pula sebaliknya. Kalau harga turun, permintaan bisa naik. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Dan selanjutnya, sekarang kita bahas mengenai pergeseran kurva permintaan.
Kadang-kadang jumlah permintaan bisa berubah meskipun harga barang itu tetap. Kenapa bisa begitu? Karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Kalau kurvanya bergeser ke kanan, artinya permintaan bertambah. Ini bisa terjadi karena pendapatan naik, selera meningkat, atau penduduknya bertambah. Sebaliknya, kalau kurvanya bergeser ke kiri, itu merupakan suatu indikasi bahwa permintaan sedang menurun. Bisa jadi karena pendapatan turun atau barang tersebut sudah tidak disukai lagi. Jadi perubahan permintaan tidak selalu karena harga, tapi juga karena faktor-faktor lainnya. Nah, kesimpulannya bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen, tergantung pada harga, waktu, dan tempat. Permintaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga barang itu sendiri, pendapatan, selera, harga barang substitusi, dan harapan di masa depan. Hukum permintaan menyatakan dengan asumsi faktor lain tetap atau yang biasa disebut dengan ceteris paribus, semakin tinggi harga maka jumlah permintaan akan berkurang, dan begitu sebaliknya. Jadi pemahaman tentang permintaan sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memberi suatu produk. Itu tadi adalah penjelasan tentang permintaan dalam ruang lingkup ekonomi. Semoga kiranya teman-teman bisa lebih paham tentang bagaimana permintaan dipengaruhi oleh harga dan faktor-faktor lainnya. Atas perhatian dari teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.